Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suraji, dosen teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang topik dalam bidang Traffic Engineering Series, di mana topik ini kali ini adalah berbicara tentang parameter kinerja simpang bersinyal. Baiklah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang sudah pernah dibahas, sudah diunggah di Haji Suraji channel YouTube. Ya, ini merupakan kelanjutan dari materi itu yang sebelumnya berbicara tentang kinerja simpang bersinyal. Kali ini adalah mengukur bagaimana parameter-parameter kinerja tersebut. Baik, adapun materi yang akan dibahas di dalam kesempatan ini, yang pertama berbicara tentang apa itu tentang tingkat pelayanan simpang bersinyal, bagaimana parameternya, apa yang diukur. Kemudian hal-hal yang diukur apa, yaitu tentang derajat kejenuhan, panjang antrian, tundaan, angka henti. Nah, tentunya di dalam pembahasan ini juga diberikan contoh-contoh perhitungan parameter kinerja simpang bersinyal, ya, supaya bisa lebih jelas lagi apa yang telah dijelaskan di dalam teori. Kemudian kalau seandainya dihitung itu bagaimana, sehingga sebagai traffic engineer paham baik itu teoritis maupun aplikasinya. Selanjutnya, bagaimana parameter utama tentang tingkat pelayanan bersinyal, sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006, bahwa ada dua parameter utama yang untuk mengukur. Yang pertama adalah tundaan, yang kedua adalah load factor atau faktor beban, atau sering dengan dibuat istilah derajat kejenuhan atau DS, degree of saturation. Nah, tentunya apa yang telah diatur di dalam Permenhub Nomor 14 2006 itu, di dalam NKJI, selain membahas tentang tundaan dan load factor, juga ada tambahan tentang bagaimana mengukur kinerja, yaitu ada panjang antrian dan angka henti. Nah, tabel di bawah ini merupakan tabel yang telah ditentukan oleh Permenhub Nomor 14, ada tingkat pelayanan A, B, C, D, E, dan F, dengan parameter utamanya adalah tundaan yang diukur dengan satuan detik per kendaraan, kemudian adalah load factor, yaitu degree of saturation. Ya, baik, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita tidak hanya berbicara tentang parameter utama itu tundaan dan load factor, tetapi juga membicarakan tentang panjang antrian dan angka henti. Nah, sebagai ilustrasi suatu simpang, sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan atau di tayangan sebelumnya, bahwa simpang bersinyal itu mempunyai titik-titik konflik, yaitu ada konflik utama dan konflik kedua atau sekunder. Kalau secara keseluruhan, apabila kelompok pergerakan kendaraan dalam suatu simpang itu bergerak semuanya, maka ada 32 titik konflik, baik itu konflik utama maupun konflik kedua atau sekunder. Selanjutnya, di dalam pengaturan APIL, seandainya itu diatur dengan dua fase, maka mempunyai arah pergerakan lalu lintas seperti yang ada di dalam tampilan ini,
yaitu fase A, di mana kendaraan dari atas ke bawah bergerak, kemudian fase B itu ganti pergerakan kendaraan yang arah horizontal ke kanan dan ke kiri bergerak. Nah, ini dua fase dengan diatur diagram fase sebagaimana yang ada di bawah ini, di mana nampak di sini kapan itu bergerak, yaitu yang di blok warna putih ini, yang berwarna putih adalah hijau pada fase kedua. Kemudian setelah menemui kuning, kemudian ada all red di sini, di mana fase 1 dan fase 2 sama-sama merah, kemudian dilanjutkan dengan fase pertama mendapatkan hijau, kemudian dilanjutkan dengan kuning, kemudian all red atau semua merah, sampai kemudian masuk pada siklus berikutnya. Terus begitu. Inilah bagaimana cara mengilustrasikan diagram fase suatu pengaturan dengan apel untuk dua fase. Nah, selanjutnya sebelum masuk kepada perhitungan-perhitungan, ada baiknya kita memahami tentang terminologi bagaimana parameter-parameter itu diukur. Yang pertama tentang tundaan. Apa yang dimaksud dengan tundaan? Yaitu waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melalui simpang apabila dibandingkan lintasan tanpa melalui suatu simpang. Nah, jadi ini kalau di dalam suatu kajian namanya do nothing, do something, begitu ya. Seandainya ada dan seandainya tidak, itu seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, tundaan sendiri, tundaan lalu lintas, DT, dan tundaan geometri atau DG. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih jelas pada layar-layar berikutnya. Nah, tentang derajat kejenuhan adalah rasio dari arus lalu lintas terhadap kapasitas untuk suatu pendekat. Jadi di simpang itu, kaki-kaki simpang, istilah lainnya juga disebut dengan pendekat atau kaki simpang atau approach. Kemudian panjang antrian, yaitu panjang antrian kendaraan dalam satuan pendekatan. Jadi panjang antrian kendaraan dalam suatu pendekat. Jadi yang menuju kepada suatu simpang itu namanya nanti ada berapa panjangnya, itu adalah panjang antrian. Bisa meter, bisa kendaraan, tergantung konteksnya ya. Bisa meter, bisa kendaraan. Nanti tinggal dikonversi. Kalau satuannya SMP, nanti tinggal rata-rata kendaraan itu berapa. Kemudian antrian itu adalah jumlah kendaraan yang antri dalam suatu pendekat. Jadi satuannya adalah kendaraan atau SMP. Kalau arusnya sudah dinyatakan dalam SMP, tentunya antriannya adalah SMP. Tapi kalau arus lalu lintasnya dinyatakan kendaraan, satuannya juga kendaraan. Seperti panjang antrian tadi. Panjang antrian ini sama, ada dua versi. Kalau ada kendaraan dan bisa dalam satuan meter, tentunya setelah dikonversi dengan adanya berapa panjang masing-masing kendaraan. Selanjutnya angka henti. Angka henti adalah jumlah rata-rata berhenti per kendaraan termasuk berhenti berulang-ulang dalam antrian. Artinya kalau seandainya itu waktu siklusnya suatu kendaraan itu memperoleh hijau atau ketemu merah, periode berikutnya masih ketemu merah berkali-kali, maka itu adalah merupakan bagian dari yang akan dihitung berapa angka henti yang terjadi. Ya. Baik, kita masuk kepada bagaimana parameter itu diukur, penjelasannya bagaimana. Nah, tentang derajat kejenuhan, walaupun sudah dijelaskan di season berikut yang sebelumnya, tetapi saya akan jelaskan ulang karena ini khusus berbicara tentang parameter, sehingga saya akan bicarakan tentang ada sekitar 4 atau 5 parameter tadi. Ya. Derajat kejenuhan itu diukur adalah perbandingan antara Q dengan C atau volume dengan kapasitas. Perbandingan volume dan kapasitas. Oke, saya pikir sudah cukup jelas ini ya. Bagaimana Q volume adalah lalu lintas yang lewat yang diukur, yang di lapangannya seperti apa. Sementara C adalah kapasitas, di mana kemampuan suatu
lebar jalan untuk menampung kendaraan. Oleh karena itu tergantung kepada berapa lebarnya. Nah, tentunya C kemarin ya, C itu tergantung kepada derajat kejenuhan, nah tergantung kepada arus jenuh, mohon maaf ya, tergantung arus jenuh dan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas tersebut. Oke, lanjut. Nah, membicarakan tentang tundaan, bagaimana sebenarnya konsep pengertian tundaan? Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan di dalam terminologi, apa itu tundaan adalah suatu waktu yang dimana waktu yang dibutuhkan untuk berhenti ketika seandainya itu ada simpang. Nah, kalau tidak ada simpang menjadi seperti apa? Nah, makanya di dalam suatu grafik di sini, ini di dalam istilah traffic engineering namanya trajektori, yaitu hubungan grafik antara sumbu X ini adalah waktu ya, kemudian sumbu Y ini adalah pergerakannya, jarak yang telah ditempuh seperti apa. Di sini dijelaskan, kita lihat garis yang lurus-lurus ini ya. Jadi ketika kendaraan bergerak, maka fungsi jarak sebagai X dan fungsi waktu terhadap jarak itu sumbu Y, maka mempunyai kemiringan seperti yang ada di dalam garis ini. Tetapi ketika itu disimpang, berhenti, maka waktunya berjalan, ini garis horizontal ini, tetapi secara jarak tidak ada yang ditempuh, karena memang berhenti di simpang. Begitu dapat hijau, maka dia akan melakukan pergerakan lagi. Kemudian ketika di simpang berikutnya lagi, dia mendapatkan merah, maka dia berhenti sehingga terbentuklah garis horizontal. Kemudian setelah dapat hijau, maka kendaraan itu akan berjalan lagi. Berapa kecepatannya, itu dinyatakan sebenarnya diilustrasikan seperti pada kemiringan ini. Jadi semakin miring, itu berarti kecepatannya semakin rendah. Kalau mendekati tegak, kecepatannya semakin tinggi. Nah, inilah suatu gambaran trajektori sekali lagi bahwa tundaan itu sebenarnya identik dengan garis horizontal di beberapa tempat ini kalau digambarkan secara trajektori. Nah, baik, saya langsung kepada contoh-contoh soal karena biar mudah ya. Beberapa contoh soal sudah saya siapkan ya, melanjutkan pembicaraan yang kemarin. Jadi kalau suatu simpang itu lebarnya 6 meter, kemudian jumlah penduduknya 450.000 jiwa, kemudian kondisi kawasan komersial, hambatan samping tinggi, rasio kendaraan tak bermotor 0,05, kemudian kondisi medan datar, kemudian gangguan parkir jaraknya 50 meter, rasio belok kanan 20%, rasio belok kiri 10%, kemudian panjang siklusnya diketahui 90 detik, kemudian waktu hijau pada suatu pendekat. Jadi contoh ini hanya membahas tentang satu pendekat, di mana pendekat itu mempunyai waktu hijau sebesar 25 detik. Kemudian arusnya atau Q itu adalah 200 SMP per jam. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, sengaja kami tampilkan karena ini contoh soal nanti akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah pernah dibicarakan, kemudian dilanjutkan untuk mengukur kinerja-kinerja yang lain. Nah, sehingga pertanyaan yang kemarin kita tampilkan lagi, ditanya berapa arus jenuhnya, kemudian arus jenuh pada pendekat tersebut berapa. Nah, pertama itu arus jenuh dasar, kemudian arus jenuhnya berapa, kemudian kapasitasnya berapa pada pendekat tersebut, kemudian derajat kejenuhan atau DS atau load faktornya berapa, kemudian tingkat pelayanannya bagaimana. Nah, tingkat pelayanannya tentunya tadi ada 2 meter, ada tundaan, ada load faktor. Nanti akan kita lihat, tetapi seandainya 2 parameter nanti berbeda, nanti bisa kita ambil yang paling kritis yang mana.
Baik, selanjutnya berbicara tentang solusi pada soal tahap pertama sebelum masuk kepada parameter-parameter yang lain. Jadi bagaimana contoh soal yang tadi itu diselesaikan. Jadi bila diketahui lebar 6 meter, maka arus jenuh dasarnya bisa dihitung S0 sampai dengan 600 W, berarti ketemu 3.600 SMP per jam hijau. Nah, kemudian jumlah penduduk 450 ribu jiwa, berarti ketemu faktor akibat ukuran kota itu adalah 0,94 FCS. Kemudian kawasan komersil, hambatan samping tinggi, rasio kendaraan tak bermotor 0,05, maka faktor koreksi akibat side friction atau FSF adalah 0,91. Selanjutnya, bila kondisi datar atau grade 0, maka FG itu adalah 1,0. Kemudian akibat gangguan parkir dengan jarak 50 meter, maka FP, ya, FP ini maksudnya ya, itu adalah 0,88. Kemudian bila rasio belok kiri 20%, rasio belok kanan 20%, maka FRT itu adalah 1,05. Kemudian rasio belok kiri 10%, FRT 0,98. Maka dari situ arus jenuhnya bisa dihitung dari rumus yang ada di kiri atas ini, dimasukkan berapa arus jenuhnya, ketemu 2.788. Selanjutnya mencari kapasitas, di mana di sini ketemu kapasitasnya adalah 744 SMP per jam. Selanjutnya kita hitung derajat kejenuhan, di mana adalah merupakan perbandingan antara Q dan per C, 200 per 744 ketemu 0,26. Ya, ini hitungannya untuk derajat kejenuhan kapasitas. Nah, kita akan masuk lebih dalam untuk parameter ukuran yang lainnya. Nah, bagaimana cara mengukur? Nah, tentunya ada butuh informasi yang tambahan supaya bisa dihitung, ya. Jadi di sini di tahap kedua ini diketahui kendaraan belok kiri berhenti mengikuti isyarat apel. Jadi ketika ada lampu lalu lintas maka dia ikut berhenti. Nah, itu nanti akan ada pengaruhnya. Nah, sehingga di tahap kedua ini kita akan membicarakan tentang berapa tundaan pada pendekat tersebut, kemudian berapa panjang antriannya, kemudian berapa angka hentinya. 3 parameter. Satu parameter yang lainnya sudah dibicarakan di pertemuan sebelumnya atau sudah dihitung contoh tadi secara singkat saya jelaskan tentang derajat kejenuhan DS atau load factor. Sehingga kali ini kita tinggal fokus berbicara tentang tundaan, panjang antrian, dan angka henti. Nah, lalu bagaimana cara menghitung derajat kejenuhan tadi? Sudah dihitung, DS-nya ketemu 0,26, maka di sini ketemu tingkat pelayanannya adalah C untuk di sini. Nah, itu kalau didasarkan kepada load factor atau derajat kejenuhan. Nanti kita lihat, kita cek berapa untuk berdasarkan tundaannya, ya. Selanjutnya kita berbicara tentang tundaan. Bagaimana sebenarnya tundaan itu? Nah, tundaan itu adalah merupakan ada dua hal maksud saya. Ada dua hal tundaan jenis itu, yaitu ada tundaan lalu lintas yang disingkat dengan DT, yaitu karena interaksi lalu lintas dengan gerakan lainnya pada suatu simpang. Jadi trafficnya seperti apa. Sementara kalau tundaan geometrik atau DG itu adalah karena perlambatan atau percepatan pada saat membelok pada suatu simpang dan atau terhenti karena lampu merah. Jadi perbedaan antara geometrik dengan traffic itu seperti
tadi. Jadi kalau geometrik itu adalah perlambatan dan percepat pada ketika melakukan belok. Sehingga tundaan itu adalah merupakan penjualan dari tundaan akibat dari trafik DT dan ditambah dengan tundaan akibat geometrik DG. Ya. Dua hal ini nanti di breakdown DT-nya berapa, DG-nya berapa, kemudian dijumlahkan. Ketemulah namanya tundaan. Oke, baik. Bagaimana tundaan itu diukur? Sebagaimana tadi di rumus tadi ada DT dan DG. Nah, DT itu adalah perkalian antara C, parameternya, ada GR, ada DS. Kemudian ada NI, ada C. Nah, apa itu? GR itu adalah rasio hijau. Jadi perbandingan antara hijau pada suatu pendekat itu dengan waktu siklus. Kemudian DS itu derajat kejenuhan, kemudian C adalah kapasitas, kemudian NI adalah jumlah SMP yang tertinggi dari fase hijau sebelumnya. Jadi, jumlah SMP yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada fase hijau seperti apa, tetapi nanti ada penjelasannya bagaimana NQ diukur ya. Ini sebenarnya sangat tergantung kepada DS. Kalau DS-nya kurang dari setengah itu sebenarnya NQ 0. Tapi kalau DS-nya lebih dari setengah baru dihitung berdasarkan rumus ya. Oke, baik. Selanjutnya berbicara tentang tundaan. Tadi selain ada rumus yang panjang tadi, ini adalah rumus yang sama. Jadi yang A tadi itu ini sebenarnya hanya diekstrak saja di sini menjadi A, sehingga rumusnya dinyatakan seperti ini. Tapi secara substansi maksudnya adalah sama. Karena MKJI menampilkan dua jenis rumus, semuanya saya tampilkan biar para pemirsa pecinta traffic engineering series ini tidak bingung ada dua rumus sama. Jadi hanya A-nya diekstrak menjadi dalam bentuk seperti ini. Lanjut. Nah, selanjutnya tentang DG. Nah, DG ini agak unik-unik sedikit memang. Jadi ada rumusnya. Rumusnya panjang, jelimet ya. Tapi sebenarnya ada cara memahami yang lebih simpel ya. Oke, jadi rumusnya ini DG ini masih fungsi dari PW dan PT. Apa itu? Yaitu perlu dilihat rasio kendaraan terhenti pada suatu pendekat dan rasio kendaraan yang membelok pada suatu pendekat. Jadi yang berhenti dan membelok itu rasionya berapa? Kemudian dimasukkan di sini ketemu DG. Nah, ini cara formula, tapi sebenarnya di paragraf bawahnya dijelaskan ini. Nilai nominal 6 detik untuk kendaraan belok tidak berhenti dan 4 detik untuk yang berhenti didasarkan pada anggapan. Nah ini, jadi ada suatu nilai yang sudah bisa ketemu tundaannya untuk satu kendaraan, tapi dengan syarat ini anggapan-anggapannya, kecepatannya itu kisarannya 40 km per jam, kemudian kecepatan belok tidak berhenti itu 10 km per jam, kemudian percepatan dan perlambatan itu 1,5 meter per detik kuadrat, kemudian kendaraan berhenti melambat untuk meminimumkan tundaan sehingga menimbulkan hanya tundaan percepatan. Nah, begitu. Baik. Nah, sebenarnya pengertian dasarnya di sini. Kalau membaca di MKJI agak bingung dan sebelumnya itu masih kurang lengkap memaknainya. Nah, saya tulis ulang di sini. Jadi apabila tanpa rumus DG yang atas yang panjang ini, maka harap diperhatikan untuk kendaraan yang belok kiri, yaitu, untuk mencari DG maksudnya, bukan hanya sekedar belok kiri saja, ya. Jadi untuk mencari DG, tetapi yang dilihat yang belok kiri seperti apa, yaitu yang pertama, bila kendaraan belok kiri tidak berhenti, ya, jadi lanjut terus, sering disebut dengan istilah pengertian belok kiri jalan terus. Nah, maka nilai DG-nya bisa langsung dinilai 6 detik per kendaraan. Nah, dalam satuan SMP. Selama volumenya tadi juga SMP, maka satuannya adalah SMP. Bisa per kendaraan atau per SMP. Tentunya syarat-syarat tadi terpenuhi.
Yang kedua, bila kendaraan belok kiri berhenti dengan mengikuti isyarat apel, jadi belok kiri itu berhenti dulu, maka DG-nya bisa diambil langsung nilainya sebesar 4 detik per kendaraan atau per SMP. Jadi tidak usah ribet-ribet, toh nilainya kecil sekali. Ya relatif ya, kecil ya. Karena ini kan per kendaraan, nanti masih dikalikan dengan volume lalu lintasnya berapa. Nah, saya lebih suka dengan pendekatan ini, jadi 6 detik kalau itu belok kiri jalan terus, kemudian kalau harus berhenti yang belok kiri maka DG-nya adalah 4 detik. Ya. Tetapi kalau seandainya diketahui rumusnya berapa rasio kendaraan berhenti dan rasio kendaraan membelok, tidak ada masalah mencari DG ini. Tinggal memasukkan rumus, bisa ketemu nilai DG. Ya. Nah, dari situ maka D atau tundaan, delay ya, tundaan atau delay itu bisa dihitung. Nah, jadi kalau di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menghitung tundaan? Ya ini tinggal D sama dengan DT ditambah dengan DG, kemudian rumus DT-nya ada, kemudian rumus DG-nya ada, atau menggunakan pendekatan nilai nominal 6 detik apa 4 detik. Dah. Nah, bagaimana contoh penghitungnya? Nah, ini sudah saya tayangkan berdasarkan rumus yang tadi. Ini saya tampilkan di atas ini DT, kemudian bagaimana mencari DT. Nah, kita lihat di sini rumusnya DT. DT fungsi dari apa? Ada C, kemudian ada GR, ada DS, kemudian ada NQ, ada C besar. Nah, seandainya ini nilai-nilainya sudah ada, ya, nilai GR, DS, C, NQ, dan seterusnya, dan C kecil juga tentunya ya. Perlu diperhatikan ini ada C besar dan C kecil ini ya. Mohon maaf ini kurang satu variabel, tapi sebenarnya di rumus sudah dihitung ya. Nah, sengaja saya tampilkan A dulu karena ini rumusnya panjang, maka A-nya seperti apa kita tampilkan di sini. A-nya seperti apa di sini ya. Nah, kemudian setelah kita cari A, kemudian cari tentang DT-nya berapa, kita berdasarkan rumus yang di sini ini, maka DT ketemu 25 SMP detik. Kemudian kendaraan belok kiri berhenti mengikuti apel. Karena berhenti, maka berarti DG-nya adalah 4. Ya. Nah, oke. Nah, berarti berapa DG yang aslinya? Ini kan baru nilai DG ya. Tetapi tentang DG-nya itu sendiri, tundaan geometriknya sendiri adalah DG per kendaraan dikalikan dengan jumlah kendaraan kita tadi. Berarti 4 detik dikalikan dengan Q-nya 200 ketemu 800. Sehingga ketemu tundaannya adalah sebesar 825. Inilah tundaan kendaraannya ya. Oke, baik. Selanjutnya panjang antrian ya. Berapa panjang antrian? Oke, sebentar saya ulangi dulu ini ya. Jadi untuk DG itu ada berbagai macam pengertian. Kalau yang ingin dicari itu berapa tundaan rata-rata per kendaraan, ketemunya adalah 4 detik. Tapi kalau berapa tundaan untuk sekian lalu lintas yang bergerak dalam sekian waktu adalah ketemunya 800. Begitu pengertiannya ya. Nah, oke, panjang antrian. Bagaimana panjang antrian itu dihitung? Maka panjang antrian itu adalah terdiri dari NQ1 dan NQ2. Di mana NQ1 itu adalah SMP yang tersisa dari fase hijau sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada sisa berapa SMP-nya, antriannya. Kemudian ketika merah, yaitu NQ2 itu berapa. Sehingga tentunya NQ dalam arti number of queuing secara keseluruhan adalah penjumlahan dari NQ1 dan NQ2. Ya. Nah, selanjutnya panjang antrian. Ya. Panjang antrian
itu atau disebut dengan number of queuing, jadi ada NQ1 dan NQ2 ya. NQ1 ada rumusnya yang atas ini ya. Kemudian NQ2 menggunakan rumus yang bawah ini. Tinggal memasukkan parameter-parameter yang ada ya, sehingga nanti bisa kita cari. Nah, berapa panjang antriannya? Nah, tadi sudah saya katakan, mau kendaraan atau mau meter. Kalau mau panjang antrian itu dinyatakan dalam bentuk meter, maka harus dikonversi menjadi di mana per SMP itu adalah nilainya 20 meter persegi ya. Kalau itu 20 meter persegi berarti tinggal NQ max, artinya terpanjang itu adalah dikalikan 20 per W lebar pendekatnya berapa. Nah, ini tinggal konversi aja. Oleh karena itu tergantung bagaimana number of queue itu dan panjang antrian menjadi seperti apa ya. Jadi ada banyaknya antrian kendaraan kemudian menjadi panjangnya berapa. Paling enggak dua versi memang antrian ini. Jadi ada antrian dalam satuan kendaraan dan ada atau SMP dan panjang dalam satuan meter dikonversi. Tapi ini namanya juga pendekatan sehingga diasumsikan 20 meter persegi per SMP. Nah, bagaimana cara menghitung panjang antrian? Nah, tadi dari rumus-rumus yang ada NQ1 dan NQ2, tentunya tinggal memasukkan. Tetapi di sini ada ketentuan. Jika DS lebih besar dari 0,5, maka gunakanlah NQ1 ini. Ya. Nah, tetapi kalau DS-nya itu kurang dari 0,5, maka sebenarnya itu sudah tidak ya tetap bisa dihitung, nanti ada contohnya. Tapi bisa diasumsikan bahwa NQ1 itu adalah 0, dianggap 0. Sehingga nantinya ketika menghitung panjang antrian tinggal menghitung NQ2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di tampilan berikut ini ya. Dari rumus-rumus yang ada NQ sama dengan NQ1 dan NQ2, di mana NQ1 dihitung dengan rumus ini, kemudian NQ2 dihitung dengan rumus ini, maka seandainya NQ1 ingin dihitung seperti apa, maka kita masukkan nilai C-nya berapa, nilai DS-nya berapa. Di sini di dalam rumus ini kita akan pecah dulu yang di dalam akar ini seperti apa ya. Maka ketemu akhirnya kita dari NQ1 ini ketemu 137,2 NQ1-nya. Nah, ingat tadi NQ1 itu apabila DS kurang dari 0,5 adalah boleh dianggap 0. Nah, padahal di dalam perhitungan tadi kita sebelumnya dinyatakan bahwa DS-nya adalah sebesar 0,26 ya. Karena 0,26 DS-nya 0,26 maka berarti NQ1 kita beri isi 0 walaupun ini secara hitungan ketemu 137. Tetapi ini dianggap 0 sesuai dengan arahan di MKJI. Nah, selanjutnya kita mencari NQ2. Bagaimana NQ2? Kita cari dulu rumus yang sangat banyak ini dulu. Saya biasanya kalau pakai Excel kita ekstrak dulu yang panjang-panjang ini biar kesalahannya tidak fatal ya. Jadi di NQ2 ini ada yang rumus panjang ini kita ekstrak dulu ketemu 0,78. Nah, dari situ dimasukkan rumus NQ2 ketemu 3,89. Nah, oke. Jadi panjang antrian NQ sama dengan NQ1 ditambah NQ2 sama dengan 3,89 SMP. Nah, ingat, satuannya adalah SMP. Panjang antrian adalah 3,89 SMP. Nah, nanti kalau pengen dikalikan dengan dicari berapa panjang antrian dalam meter, berarti tinggal dikonversi menjadi lebar pendekatnya berapa. Oke, gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya angka henti atau number of stop, NS. Bagaimana NS itu diukur? Angka henti yaitu jumlah berhenti rata-rata perkendaraan termasuk berhenti terulang dalam antrian sebelum melewati suatu simpang, tadi sebagaimana yang dijelaskan. Sederhana saja NS ini, tergantung kepada nilai NQ, Q dan S. Jadi NQ itu adalah number of queuing, antrian, Q ini adalah volume, kemudian C adalah panjang siklus. Nah, sehingga seandainya kita akan mencari berapa nilai angka henti, maka bisa kita cari nanti ya. Kemudian kaitannya dengan angka henti juga bisa dihitung rasio kendaraan berhenti dengan rumus yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menghitung? Ya, sudah ada rumusnya. Bagaimana NS itu dihitung? Ada rumus yang ada di atas ini. Saya tampil ulang, tergantung NQ, Q, dan C. Nah, ini nilai-nilainya, nilai NQ, nilai Q, dan nilai C. Maka dari rumus di atas didapatkan nilai NS dalam satuan SMP itu adalah 0,7. Jadi number of stop, jadi angka hentinya adalah 0,7. Jadi berapa banyaknya yang berhenti adalah 0,7 ya. Oke, dari situ maka bisa kita rangkum bagaimana hasil perhitungan kinerja suatu simpang itu. Yang pertama, hasil load faktornya ketemu 0,26. Kemudian tundaan secara total ini adalah 825,3 SMP detik ya. Kemudian panjang antrian adalah rata-rata 3,89 SMP. Kemudian angka hentinya adalah 0,7 ya, angka hentinya. Oke, baik. Itu hasil hitungan untuk satu kaki simpang. Nah, sehingga di dalam catatan saya terakhir ini dinyatakan bahwa hasil ini hanya perhitungan kinerja simpang bersinyal pada salah satu kaki simpang. Jadi simpang itu kan ada simpang 4, simpang 3, bahkan mungkin ada simpang 5. Nah, ini satu. Nah, lalu bagaimana seandainya satu simpang itu semuanya pengen dihitung? Ya, tinggal lihat datanya saja. Jadi simpang yang lain mempunyai data lalu lintas tertentu, nanti tinggal kita masukkan. Tentunya ketika dalam satu simpang ada yang sama, waktu siklusnya sama, ya. Nah, itu paling tidak waktu siklusnya. Volumenya jelas berbeda ya, karena memang asal dan tujuannya berbeda. Tetapi waktu siklus sama. Kemudian data-data yang lain dimasukkan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan terkait dengan topik pembahasan kita tentang parameter kinerja simpang bersinyal. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.